Baik, adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam semoga selalu tercerahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kali ini pembahasan kita adalah tentang satu lagi teknik di data mining, yaitu tentang clustering ya. Nah, apa sih clustering itu? Clustering adalah proses pengelompokan sekumpulan data yang mengandung persamaan karakteristik tertentu ke dalam beberapa kelompok yang disebut cluster. Jadi kita itu ingin mengelompokkan, misalnya kita punya data nih, punya data pegawai misalnya seperti itu ya. Nah, kita ingin mengelompokkan data-data itu menjadi beberapa cluster secara alami. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, ini adalah tentang teknik clustering, di mana salah satu sifatnya itu adalah dalam cluster itu, elemen-elemen data dalam cluster itu punya persamaan karakteristik. Tapi ketika dia dengan cluster yang lain, dia punya perbedaan karakteristik. Ya, itu. Jadi clustering, namanya clustering itu kita punya data, ya, kita ingin mengelompokkan mereka berdasarkan persamaan karakteristiknya. Ya. Nah, ini salah satu kegunaan dari clustering itu adalah yang pertama, menolong pengguna untuk memahami pengelompokan natural dari kumpulan data. Ada juga cluster itu, ya, arti dari cluster itu adalah sekumpulan data yang memiliki kesamaan karakteristik tertentu sehingga bisa dikelompokkan. Ya. Nah, clustering ini itu termasuk dalam unsupervised classification. Jadi kita mengelompokkan tapi sifatnya unsupervised. Ya. Data langsung dikelompokkan secara natural tanpa membutuhkan data training terlebih dahulu. Kalau misalnya kemarin kita bahas mengenai klasifikasi murni ya, nah itu kan perlu ada data training dulu, terbentuk model baru digunakan untuk prediksi ya. Nah kalau clustering ini berbeda, Adik. Kalau clustering ini datanya ada ya, data diberikan kepada user, di enter misalnya gitu ya, maka setelah itu langsung data itu dikelompokkan secara natural tanpa membutuhkan data training terlebih dahulu. Ya itu adalah tentang cluster ya. Kita ceritanya ingin mengelompokkan, ya, ingin mengelompokkan sebuah benda. Nah ini contoh ya, misalnya saya beri sebuah data seperti ini ya, kita ingin ada sebuah beberapa titik seperti ini. Nah kita ingin mengelompokkan titik-titik yang banyak ini menjadi beberapa cluster ya. Nah ini misalnya ada 3 nih ya, kita pertama hanya titik-titik sebanyak ini, lalu kita cluster. Jadi dia terbentuk menjadi 3 cluster seperti ini, dan masing-masing cluster ini punya persamaan karakteristiknya masing-masing yang mengikat komponen antar cluster ini dan juga membedakan dia dengan komponen lain yang berada di cluster lain. Jadi ini tadi kita mengelompokkan ya. Nah, ini ya. Misalnya awalnya segini ya, kita kasih titik-titik seperti ini, kita ingin buat cluster sesuai persamaan karakteristiknya. Nah, akhirnya muncul, terbentuklah 3 cluster seperti ini. Ya. Di mana kalau kita kaji ya di cluster tersebut, masing-masing elemen itu punya persamaan karakteristiknya, sehingga dia bisa terikat dalam cluster itu. Dan juga dia bisa berbeda dengan cluster yang lain. Ada karakteristik yang membedakan dia dengan cluster yang lain. Nah, kualitas clustering ya, cluster itu dianggap berkualitas jika dia tergantung pada 2 hal ya. Yang pertama adalah intra-class similarity atau persamaan antar elemen di dalam kelas tersebut adalah tinggi, is high, ya, tinggi. Ada juga dia interclass similarity, ya, that is between cluster is low. Jadi cluster di dalam similarity itu, ya, dia rendah antar klasternya. Jadi persamaannya semakin tinggi dalam satu klaster, tapi perbedaan antar klasternya semakin rendah. Persamaan maksud saya, maaf saya ulang ya. Persamaan dalam satu klaster tersebut semakin tinggi, tapi persamaan dalam dengan klaster yang lain itu semakin rendah atau perbedaannya semakin banyak. Ya. Ibaratnya kelas data mining ini saya kelompokkan menjadi beberapa kelompok, misalnya gitu ya. Nah, klaster yang bagus itu kalau antar klaster itu punya persamaan karakteristik, misalnya ini anak yang kemarin
IPK-nya 3, misalnya gitu ya, atau cluster IPK-nya 2, nah itu kan ada persamaan karakteristik yang mengikat antar elemen, tapi juga antar cluster, yaitu yang IPK-nya 2 dengan IPK-nya 3 itu perbedaannya tinggi. Nah itu ya, itu cluster ya, itu tentang clusternya. Jadi persamaan di dalam kelas sangat tinggi, tapi persamaan di dalam kelas antar kelas ya, antar cluster itu sangat rendah. Itu ya beberapa kualitas dari clustering. Nah, ini ada jenis clustering dan algoritmanya ya. Yang kita lakukan di pertemuan kita kali ini ya, di pertemuan ini adalah yang warna biru itu, yaitu yang prototype based clustering atau istilah lainnya adalah partition clustering ya. Nah, ada yang lain lagi ya yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, di episode selanjutnya, yaitu graph based clustering sama density based clustering. Ya. Nah, bedanya yang pertemuan ini dengan pertemuan yang episode selanjutnya nanti adalah yang prototype based clustering ini user harus memasukkan berapa cluster yang dia inginkan. Itu yang prototype based clustering atau partition ya. Tapi kalau yang graph based clustering sama density based clustering itu data dimasukkan ke dalam komputer, misalnya gitu ya. Nah, komputer yang akan melakukan clustering sendiri. Komputer akan melakukan clustering sendiri tanpa harus menunggu permintaan jumlah cluster dari user ya. Jadi kalau yang ini user harus memasukkan clusternya sendiri, memasukkan jumlah clusternya ya. Tapi kalau yang dua ini ada graph based sama density based ini, komputer langsung yang menganalisa. Kira-kira enaknya datanya dikelompokkan menjadi berapa kelompok supaya kualitasnya baik. Nah, ini yang graph based clustering sama density based clustering. Itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Untuk yang sekarang kita bahas yang prototype based clustering, yaitu tadi ya, user sendiri yang memasukkan jumlah clusternya, lalu data tadi akan dikelompokkan berdasarkan pada jumlah cluster yang diinginkan oleh user. Ya, itu yang kita bahas sekarang. Yang ini, dua ini, ya tadi saya bilang ya, komputernya yang akan mengelompokkan sendiri. Kira-kira data ini dikelompokkan berapa kelompok supaya kualitasnya bagus. Nah, itu yang dua. Itu edisi selanjutnya ya. Nah, kita yang ke prototype based clustering dulu atau partition clustering ada Adik. Ya. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan bahwa dia meminta ya data dikelompokkan berdasarkan jumlah cluster yang dimasukkan oleh user. Misalnya usernya kepingin data dikelompokkan jadi 3, gitu ya. Nah, itu baru dikelompokkan jadi 3. Misalnya mau usernya memasukkan data dikelompokkan jadi 5 kelompok, ya. Nah, si komputer akan memasukkan datanya sesuai dengan permintaan dari si usernya. Ya, yang lainnya beda. Yang lainnya itu komputernya langsung mengelompokkan supaya kualitasnya bagus tanpa menunggu dari user berapa jumlah klasternya. Bisa aja komputer menganalisa ini kayaknya bagusnya 7 kelompok, 6 kelompok atau 8 kelompok. Nah, itu kalau yang density sama graph based. Tapi kalau yang sekarang ini yang kita bahas adalah komputer akan mengelompokkan sesuai dengan jumlah cluster yang diinginkan oleh si user. Ya. Nah, cluster atau kelompok data itu kalau di yang tipe prototype based clustering ini diasosiasikan dengan sejumlah prototype. Ya. Nah, prototype itu bisa macam-macam. Ada centroid, itu kalau misalnya atributnya itu adalah atribut numerikal, atau metoid, kalau misalnya atributnya itu adalah atribut kategorikal. Jadi data cluster-cluster tadi ya diasosiasikan punya hubungan dengan sebuah prototype di dalam cluster tersebut. Ya. Nah, objek-objek dalam suatu cluster lebih dekat dengan prototype pada cluster tersebut ya dibandingkan dengan prototype pada cluster yang lain ya. Oke, kita langsung ke contoh aja ya. Nah, ini ada sebelum ini ya kita lanjut bahwa di prototype based clustering ini ada yang kita kasih nama algoritmanya itu adalah yang kita pakai adalah algoritma K-means ya. Prototype based clustering tadi. Clustering yang berbasis pada suatu prototype, entah itu centroid atau metoid ya. Nah, ini adalah beberapa langkah dari algoritma K-means ya. Yang pertama adalah user menentukan jumlah klasternya terlebih dahulu. Apa gitu ya. Misalnya 2, 3 atau 4.
User dulu yang menentukan kira-kira kelompok data ini akan dikelompokkan menjadi berapa bagian ya. Lalu yang kedua, user mengalokasikan data ke dalam klaster secara random. Jadi random aja. Misalnya kita bentuk klaster acak lah dulu ya, itu kalau yang langkah kedua. Lalu yang ketiga adalah user menghitung sentroid atau rata-rata dari data yang ada di masing-masing klaster. Ya, yang keempat, user mengalokasikan masing-masing data ke sentroid atau rata-rata terdekat. Setelah satu dia ulang lagi, kembali ke step yang ketiga ya, menghitung sentroid lagi lalu mengalokasikan masing-masing data ke sentroid tersebut ya. Oke, ini contoh aja tadi ya. Ini contoh gambaran dulu ya tentang K-means clustering. Jadi misalnya ada data yang kalau kita grafikkan data-datanya terbentuknya seperti ini ya. Nah, misalnya tadi kan kita mau membentuk langkah pertama kita mau menentukan klasternya dulu. Misalnya kita tentukan klasternya di sini adalah 2. Usernya kepingin grafik ini, titik-titik di grafik ini dikelompokkan menjadi 2 klaster misalnya ya. Nah, setelah itu tadi menentukan sentroid sembarang ya. Nah, ini misalnya saya tentukin sentroid secara sembarang, acak, terserah saya deh. Misalnya di sini saya tetepin pilih yang di sini sama yang 2 yang di sini. Ya. Setelah itu saya hitung nilai rata-rata setiap titik yang ada di sini kepada sentroid yang ada di sini. Nah, ini misalnya langkah pertama seperti ini ya, terbentuk seperti ini. Nah, ini yang kedua juga terbentuk seperti ini. Berikutnya setelah itu saya mencari klaster baru. Saya mencari sentroid baru dari rata-rata nilai yang ada di klaster tersebut. Nah, awalnya kan klasternya di 2 di sini ya. Terus setelah itu dia pindah jadi klaster di sini. Ini adalah nilai rata-rata dari klaster yang acak tadi ya. Ini rata-ratanya di sini. Nah, setelah itu saya hitung lagi nilai rata-ratanya ke sentroid masing-masing titik ini, lalu saya kelompokkan lagi. Nah, ternyata sentroid yang paling bagus itu ternyata adalah bentuknya seperti ini, pengelompokan datanya. Ya. Oke, nah seperti itu. Ya, yang pertama kita acak dulu, lalu akhirnya terbentuk klaster seperti ini. Ya, oke, saya ambil contoh ini ya. Ini ada sebuah contoh algoritma K-means tadi ya. Misalkan terdapat data ya koordinat dari 4 buah lokasi seperti ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Nah, ini ada 4 buah lokasi seperti ditunjukkan pada tabel di bawah ini ya. 4 lokasi tersebut ya, misalnya kita ingin mengelompokkan 4 titik ini ya. N1, 2, 3, 4 ini kepingin kita kelompokkan menjadi 2 golongan sesuai kedekatan antar lokasi atau K-nya kita tetapin dia menjadi 2 ya. Nah, langkah pertama tentukan secara random sembarang titik yang akan menjadi sentroid awal. Yang akan menjadi prototipe awal ya, sentroid awal. Sembarang titiknya, terserah. Kamu mau pilih yang 3, mau pilih yang 4, misalnya ya. 1, 2 atau 1, 3, 1, 4 terserah. Karena ini letaknya sembarang. Yang penting jumlah sentroidnya ada 2. Kenapa 2? Karena kita ingin mengelompokkan data ini menjadi 2 kelompok. Nah, misalnya saya pilihnya ya secara acak itu saya pilihnya adalah N1 yang ini sama N2 yaitu 11 sama 21. Itu langkah pertama. Pilih secara acak di 2 titik ya karena mintanya di klaster jadi 2 kelompok ya. Pilih 2 titik secara acak. Terserah tadi ya. Nah, setelah itu ya langkah kedua kita hitung jarak Euclidean dari semua titik ke para sentroid. Ini pakai Pythagoras biasa ya. Ini misalnya saya ambil contoh aja 3 ya. 4 sama 3. Nah, di sini 4 sama 3 nilainya 4 min 1. Sentroid pertama sama 3 min 1 dengan sentroid pertama saya jumlahkan, kuadratin ya. Saya jumlahkan kalau saya akar pangkat ketemunya 3,60051 ya misalnya. Nah, jaraknya titik 4 sama 3 ini, titik N3 ya, yaitu 43 ya dengan sentroid yang kedua ya. Ini saya masukkan aja 4 min 2 kuadrat tambah 3 min 1 kuadrat hasilnya menjadi 2,828427. Misalnya seperti itu ya. Nah, ini semua titik yang ada di sini ada ya. Itu dihitung jaraknya dengan sentroid yaitu sentroid 1121 ya. Nah, ini misalnya ya. Semuanya termasuk sentroid dengan sentroidnya sendiri itu dihitung. Contohnya ini.
ya 1 min 1 kuadrat tambah 1 min 1 kuadrat. Semuanya dihitung semua. Semua titik yang ada di data ini ya, kamu hitung jarak Euklidiannya dengan dua titik sentroid ini ya. Titik sentroid pertama seperti ini, titik sentroid kedua seperti ini ya. Nah, setelah itu langkah ketiga ya, berdasarkan pada jarak jarak Euklidian masing-masing titik ya terhadap sentroidnya. Nah, kita susun sekarang ada di DC1 ya, jarak titik 1 dengan sentroid pertama kan 0 ya. Jarak titik 1 dengan sentroid kedua 1. Ya, deketan mana tadi? Yang N1 nih, deketan sama sentroid pertama atau sentroid kedua? Jaraknya 0 ya, jaraknya yang ini sentroid pertama. Nah, akhirnya saya kelompokkan menjadi masuk ke klaster pertama ya. Masuk ke klaster pertama. Nah, berikutnya sekarang kita ke N2 ya. N2 ternyata setelah kita lihat di sini ya, pakai jarak Euclidean itu ternyata dia 1 di sini ya, dengan sentroid pertama dia jumlahnya 1, jaraknya ya. Ternyata dengan sentroid kedua jaraknya 0. Deketan mana 1 sama 0? Ya, deketan 0 yang lebih kecil kan 0 ya. Nah, akhirnya di sini dia masuk ke klaster kedua. Nah, klaster ketiga sama, langkah ketiga juga sama ya. Titik nomor 3, yaitu 4 sama 3 ini. Nah, tadi kita hitung jarak Euklidiannya 3,60551 sama 2,82 ya. Kita masukin di sini, mana yang lebih kecil ada di? Ke sentroid pertama atau sentroid kedua untuk item nomor 3? Yang ini. Nah, ternyata dia lebih cenderung lebih dekat ke sentroid yang kedua, DC2. Nah, akhirnya dia dimasukkan kepada klaster yang kedua ya. Nah, titik yang keempat ya, sama ya, kita udah hitung tadi, titik yang keempat itu sentroidnya 5 sama 4,242641, jarak ke sentroid 1 dan sentroid 2 ya. Nah, kita bandingkan ada di mana yang lebih kecil, mana yang lebih dekat. Yang lebih dekat adalah dia lebih cenderung lebih dekat ke sentroid kedua, 4,242641. Makanya kita kelompokkan dia ke dalam klaster yang nomor 2 ya. Oke, setelah ini kita iterasi lagi ke langkah pertama. Langkah pertama tadi adalah kita mencari titik yang akan menjadi sentroid. Tapi yang sekarang di iterasi yang kedua itu adalah kita tidak menentukan sentroidnya secara acak, tapi kita menghitung sentroidnya secara nilai rata-rata dari masing-masing elemen di dalam klaster tersebut. Misalnya ini ya, misalnya klaster pertama ya, dia kan hanya 1 titik ya, yaitu 1, 1. Rata-ratanya berapa? Ya hanya 1, ya udah, berarti 1, 1 aja seperti ini ya. Lalu kita ke klaster yang kedua, di sini ada 2, 4, 5 misalnya ya. 2 tambah 4, 6 tambah 5, 11. 11 misalnya kita bagi dengan 3 karena jumlah klaster C2 itu ada 3 ya. Nah, 11 bagi 3 berapa? 3,66667 ya. Setelah itu kita hitung yang B-nya. Kita rata-rata juga. Berapa? 1 tambah 3 tambah 4, 8 ya. 8 dibagi jumlah klaster ada 3. 8 bagi 3 jadinya 2,67. Ya, oke, itu kita sudah akhirnya kita menemukan klaster yang sentroid yang di iterasi kedua, yaitu 1, 1 dan 3,667 sama 2,667 ya. Oke, nah setelah itu kita lanjut lagi ke iterasi langkah 2 dan 3 ya. Kita bandingkan lagi ya seperti tadi ya. Nah, ini tadi misalnya kita hitung dulu jarak antar sentroidnya, jarak masing-masing titik ini ke sentroid yang baru, yaitu yang ini 11 3,67 2,67. Kita hitung jaraknya ke masing-masing elemen di daerah tersebut ya. Nah, misalnya setelah kita melakukan perhitungan ya, ini kalau ke sentroid 1 N1 0, N2 1, N3 3,6, 4 jadinya 5 ya. DC2 juga dengan data seperti ini. Setelah itu kita bandingkan lagi tadi. Kita membentuk klaster berikutnya. Ya, klaster berikutnya kita bandingkan sama kayak tadi. Cuman kita bandingkan ya, dia lebih dekat ke klaster yang mana. Nah, ternyata yang ini ya, itu ternyata lebih dekat ke klaster 1. Oke, kita masukkan dia ke klaster 1. Nah, yang nomor 2, ternyata di iterasi kedua, kita hitung jarak Euklideannya, ternyata dia lebih dekat kemana nih? Dia lebih dekat ke DC1 atau sentroid yang pertama. Nah, akhirnya kita masukkan dia ke klaster yang
pertama, karena DJ1-nya 1, ininya 2,3, ternyata lebih dekat ke sini ya, ke DJ1. Nah, kita masukin dia oke di sini. Dia masuk ke klaster pertama. Yang sebelumnya di klaster kedua itu dia masuk ke klaster kedua ya, maaf, di iterasi sebelumnya ya, di iterasi sebelumnya itu dia masuk ke klaster 2 seperti ini ya. Dia masuk ke klaster 2 seperti ini, dan di iterasi yang berikutnya ternyata setelah muncul sentroid baru ya, setelah kita hitung jarak sentroidnya dan kita bandingkan, ternyata dia sekarang masuk ke klaster pertama. Nah, ini ternyata C2 tetap ya, C3 tetap, C4 juga tetap ya. Cuman yang berubah yang ini, dia migrasi dari klaster kedua masuk ke klaster ke-1. Ya, oke, sudah terbentuk klaster baru. Nah, sekarang kita iterasi lagi, Adik. Iterasi lagi ke langkah pertama, tapi ini sekarang adalah iterasi yang kedua ya. Sama langkahnya adalah kita cari sentroid baru. Dari mana? Dari nilai rata-rata ya, dari setiap elemen yang ada di sini. Nah, ini tadi kan kita udah ada masuk di klaster 1, udah masuk elemen baru ya, yaitu N2. Nah, kita hitung rata-ratanya. 1 tambah 2 bagi 3 berapa? 1,5 ya. Oke, masuk ke sini 1,5 ya. Setelah itu di sini jadinya 1 ya. Karena di sini ke 1 tambah 1 kan 2 bagi 2, 1 ya. Yang di sini juga sama. Ini 4, 3, 4 sama 5 ya. 4 sama 5 itu kita jumlahkan lalu kita bagi rata-rata. Hasilnya jadinya 4,5. Yang ini juga 3 ditambah 4, 7 ya. Dibagi 2 berapa? 3,5. Nah, ini adalah sentroid untuk iterasi berikutnya, yaitu 1,5, 1, 4,5 sama 3,5 ya. Coba kita perhatikan ada berapa kali sentroid berubah. Dari awalnya sentroidnya ini ya, 1,1 sama 2,1, di iterasi berikutnya dia berubah menjadi 1,1, 3,67 sama 2,67 ya. Di iterasi berikutnya ternyata dia berubah lagi menjadi 1,5, 1, 4,5, 3,5 ya. Nah, diulangi lagi ya. Iterasi kedua, langkah kedua dan ketiga ya. Kita hitung sentroidnya jarak ke sentroidnya masing-masing, ternyata hasilnya seperti ini ya. Kita bandingkan lagi ya. Dia masuk ke klaster mana? Nah, ini masuknya klaster oke sini. Klaster 1, 2, ini masuk ke klaster 2 ya, yaitu item 3, item 4, yang item 1, item 2 tetap di sini. Ternyata dia masih istiqomah ya di kelas di sentroid yang di sini. Nah, akhirnya kita cari sentroid baru dengan cara mengambil dari nilai rata-rata masing-masing anggota klaster. Ya, akhirnya 1 tambah 2, 3 bagi 2, 3, 1,5 ya. 1 tambah 1, 2 bagi 2, 1. 4 tambah 5, 9 bagi 2, 4,5 ya. 3 tambah 4, 7 bagi 2, 3,5. Oke, kita membentuk sentroid baru. Kita bandingkan nih antara sentroid iterasi kedua sama sentroid iterasi yang ketiga ya. Oke, maaf, iterasi yang sentroid iterasi yang ini ya, iterasi yang kedua dengan sentroid yang terakhir ya. Nah, ternyata besarnya sama ya. Ini adalah sentroid untuk pengulangan yang kedua, dan ini sentroid untuk pengulangan yang ketiga. Ternyata hasilnya sama, 1,5, 1, 4,5, 3,5. Ini juga ternyata hasilnya 1,5, 1 sama 4,5, 3,5. Maka algoritma K-means berhenti. Ya, algoritma K-means berhenti jika sentroid iterasi baru. Iterasi berhenti jika sentroid iterasi baru sama atau memiliki error selisih sangat kecil dengan iterasi sebelumnya. Nah, ini kan sama ya. Atau di sini memiliki error selisih sangat kecil dengan iterasi sebelumnya. Jadi kita nggak melakukan iterasi lagi. Ternyata setelah kita bandingkan, sentroid iterasi kedua sama saja dengan sentroid iterasi ketiga. Berhenti udah. Kita nggak gitu. Mau diulang-ulang lagi juga percuma ya. Nah, akhirnya kita mendapatkan clustering akhir yang kedua dengan K sama dengan 2. Jadi data ini tadi ya. Data ini ya setelah dilakukan proses clustering dengan berapa iterasi tadi? 3 iterasi ya. Nah, dia mendapatkan inilah clustering yang paling efektif ya, yang paling sesuai ya, yaitu N12 masuk ke clustering pertama ya, lalu N34 masuk ke clustering yang keempat. Yang kedua maksud saya. Ini yang masuk ke cluster 1, ini masuk ke cluster 2 ya. N12 ini masuk ke cluster 1, N34 masuk ke cluster kedua ya.
Oke. Nah, sekarang clustering dengan Python ya. Clustering itu akan memakan komputasi yang sangat banyak ya. Jika data semakin besar dan pastinya akan memakan waktu banyak jika dilakukan secara manual oleh manusia ya. Bayangin aja tadi ya, hanya 4 titik itu aja butuh cluster berkali-kali. Nah, bayangin kalau misalnya datanya data sungguhan, bukan hanya data 4 tadi, misalnya ada 10.000 titik. Wah, itu gimana tuh 10.000 titik ya? Berapa iterasi kira-kira ya? Satu titik aja harus dihitung jaraknya dengan sentroid yang banyaknya, yang jumlahnya banyak. 10.000 tuh ya, disuruh ngitung jarak dengan sentroidnya. Masih diiterasi lagi ya, masih ada iterasi lagi. Nah, itu kan pasti akan memakan waktu ya. Nah, komputer itu membantu komputasi untuk melakukan clustering. Python memiliki library ya yang akan kita gunakan. Kalau yang minggu lalu ya kita ke asosiasi yang kita gunakan kan a priori ya untuk asosiasi. Nah sekarang yang kita gunakan adalah library Python yang namanya adalah sklearn. Itu adalah untuk membantu komputasi dari manusia ya. Oke kita sekarang langsung ke Python ya. Bentar ya saya keluar dulu. Nah saya sudah sediakan ada tadi ya. Ya baik. Saya ke sini dulu ya. Masih fake. Oke ya. Nah, ini kan kemarin kita bikin di episode sebelumnya kita bikin software asosiasi.py ya. Ini adalah namanya kita gunakan datasheet-nya store data ya. Nah, sekarang kita menggunakan Python ya. Adik-adik buat file baru namanya adalah cluster.py. Nah, dalam satu folder itu, dalam yang satu folder dengan cluster.py adik-adik pindahkan dataset. Misalnya ini saya ambil contoh dataset GoTrack tracks .csv ya. Nah, itu letakkan dalam satu folder. Letakkan dalam satu folder ya. Sehingga ini bisa langsung kebaca ya. Coba kita lihat dulu data tracks ya. Ini data apa tadi? Nah, ini data ini ya. Data ini saya dapatkan dia dari datanya Gojek. Nah, ini datanya Gojek nih, adik. Nah, ini jadi ini adalah ID recordnya, ini adalah ID Android atau ID Android dari si tukang Gojeknya itu ya. Nah, ini adalah kecepatannya dia. Nah, dia itu berdasarkan GPS. Jadi Gojek itu merekam GPS dari para drivernya. Nah, ternyata speednya ini ada di ini speednya kecepatannya. Dan ini adalah time-nya atau waktu tempuh ya. Ini distance atau jarak dia tempuh dalam per hari itu berapa kilometer. Ini ratingnya, rating boy sama Wicar boy sama Linha ya. Oke, itu misalnya mau dibaca ke dalam itu ya, ke dalam software, mau dilakukan clustering. Nah, clusteringnya itu dia di sini hanya nanti kita ambil yang kita jadikan atribut hanya ini tadi, hanya distance ya, sama speed. Hanya dua ini, speed sama distance yang akan kita pakai ya. Nah, ini nanti dataset ini akan saya kirimkan ke via WA ke dalam grup ya. Kalau adik-adik mau praktikum ini. Ya. Oke. Nah, baik kalau sudah seperti itu, kita sekarang ke Python-nya ya. Baik. Langkah pertama adalah kita import dulu beberapa yang diperlukan ya. Oke, sebentar.
Oke, nah ini sudah saya import beberapa library yang diperlukan ya. Nah, kalau ini Pandas ya, di episode selanjutnya saya jelaskan bahwa Pandas itu fungsinya adalah untuk operasi file, yaitu file CSV yang akan kita baca, itu akan supaya lebih mudah operasionalnya, kita import library Pandas ya. Lalu ini import NumPy, ini adalah untuk memudahkan dalam perhitungan matematika ya. NumPy ini nanti akan berubah data dari CSV ya, sudah kita tampung dalam sini, lalu kita masukkan dia ke dalam array ya, list lah, array list. Nah, setelah itu nanti kalau misalnya kita ingin menggambarkan klaster dari klaster yang sudah kita buat ya, ingin kita gambarkan, ingin kita visualisasikan, maka kita menggunakan matplotlib ini atau playplot. Jadi nanti akan bisa divisualisasikan ya, jadi seperti itu. Nah, berikutnya sekarang kita akan import scalar ya. From scalar. Ya, sebentar. Nah, misalnya kita import ini ya, scalar cluster import ini, misalnya kita mainkan ya. Ini adalah library untuk melakukan proses clustering. Baik ya. Nah, kalau mau ini ya, seperti saya beritahukan di episode sebelumnya ya. Nah, kalian harus menginstal library ini ya. Cara installnya pakai pip, pakai cmd juga bisa ya. Misalnya kan kalau ini kan sudah ya, NumPy sama matplotlib kan insya Allah sudah ya. Nah, sekarang misalnya sklearn, nah sama. Misalnya saya buka cmd dulu ya, saya mau lakukan instalasi. Nah, kalau misalnya mau nginstal apa tuh? Sklearn ya, boleh. Jadi kita tekan aja pip install sklearn. Nah, ini ya, pip install sklearn misalnya ya. Kamu enter. Kalau saya sih sudah install ya. Kalau ada adik kan mungkin belum install. Nah, itu kalau cara installnya seperti ini. Ada adik tekan pip install sklearn seperti ini. Ya, kalau saya sih sudah ya, makanya tulisannya begini. Kalau ada adik mungkin butuh waktu yang lama, karena dia harus download dulu ya, download dulu. Setelah itu dia lakukan instalasi ya. Nah, ini hal yang sama juga kamu lakukan nih. Kalau misalnya belum download Pandas ya udah, ketika aja pip install Pandas, pip install NumPy ya, pip install matplotlib dan lain-lain, kamu masukin aja di sini. Ini saya hanya ambil contoh untuk melakukan download dan instalasi dari library Python ya. Oke. Nah, Python ini akhirnya jadi booming di dunia data science karena dia library-nya banyak banget. Contohnya ini sklearn ini fungsinya untuk clustering misalnya ya. Oke, nah ini misalnya sudah saya kopikan di situ, ada di sudah saya import. Nah, sekarang misalnya setelah itu saya mau baca ya, baca filenya. Nah, ini misalnya saya copy dulu ya. Oke, ini berarti si Pandas tadi ya, dia disuruh untuk membaca file CSV yaitu GoTrack_Tracks ya. Asalkan tadi saya contohkan apa tadi? Foldernya ini ya, folder Excel-nya ini, CSV-nya itu satu folder dengan software-nya. Yang di sini adalah saya pakainya adalah pakai cluster.py. Ini satu folder nih. Nah, akhirnya kalau misalnya foldernya beta ya nanti lebih panjang lagi alamatnya ya. Nah, ini misalnya saya mudahkan aja, misalnya foldernya sama, ini GoTrack_Tracks.csv ini, misalnya gitu ya, ini alamatnya. Ya. Nah, kalau sudah sekarang, oke, saya kasih komentar nih ya, membaca file CSV.
Nah, ya. Oke, kalau sudah, sekarang tahap selanjutnya adalah oke, ya. Oke, sebelum ke sini kita ke sini dulu deh ya. Kita baca dulu ya. Kita ketik print ya. Print drive. Ya, print driver ya. Print driver. Kita lihat dulu nih hasilnya gimana ya. Python ini kita show, kita run cluster dulu. Kita lihat apa yang akan terjadi. Dia masih membaca ya. Karena ini ada 162 record data driver Gojek ya. Lama banget ya. Nah, ini ya, dia sudah membaca data driver Gojek ya. Ini datanya kan ada banyak nih ya. Ada ID Android, Car Orbus, sama Linha ya. Nah, misalnya di sini setelah saya buat seperti ini ya, saya mau ngeprint lagi tadi, mau memilih ya, memilih dua atribut yang akan saya gunakan untuk proses clustering. Misalnya di sini ya, kalau saya lihat data yang ada di sini, saya misalnya hanya ingin untuk hanya ingin untuk menganalisa dua atribut ya, yaitu atribut time yang ini ya, atribut time, maaf, atribut speed ya, misalnya saya kasih warna kuning, sama atribut distance, saya kasih misalnya warna kuning juga. Ya, nah ini dua ini yang ingin saya analisa ya. Oleh karena itu saya akan melakukan preprocessing dulu, karena saya downloadnya data dari Gojek itu dapatnya seperti ini ya, maka saya akan lakukan proses preprocessing menggunakan Python ya. Nah, ini misalnya saya pilih yang di sini. Oke, ya, misalnya di sini saya mau copy dulu. Oke, sudah ya. Nah, kalau sudah di sini, ini maksudnya apa tadi ya? Ini saya mau membentuk variabel baru, namanya adalah driver X. Nah, driver X itu adalah isinya si driver ini, yaitu ketika dia sudah membaca dari code track tadi ya, CSV-nya. Nah, saya ingin misalnya ngedrop beberapa atribut yang tidak saya perlukan ya. Karena tadi saya jelaskan bahwa di sini saya ingin untuk menganalisa dua atribut saja ya, yaitu speed sama distance. Speed sebagai sumbu X, distance sebagai sumbu Y ya. Itu kenapa? Karena keinginan saya aja. Saya kepingin mengelompokkan para supir saya ya di driver itu dengan karakteristik kecepatan sama karakteristik jaraknya dia. Terserah saya. Kasusnya saya hanya ingin mengelompokkan berdasarkan karakteristik speed sama distance ya. Nah, oleh karena itu saya akan membuang atribut apa saja. Atribut Linha saya buang ya, error push, rating, rating push, rating, time, ID Android sama ID ini mau saya buang. Ya. Nah, saya membentuk variabel baru namanya adalah driver X seperti ini ya. Lalu yang lainnya ini saya driver.drop. Nah, ini artinya driver.drop itu semua atribut yang tidak saya perlukan saya buang. Ya, kalau ada yang menggunakan rapid miner kan tinggal klik aja ya. Nah, kalau menggunakan Python itu seperti ini, menggunakan metode drop. Akses 1 ya. Jadi buang semua atribut yang tidak ada bukan ya. Misalnya ini saya kasih komentar ya. Memilih atribut yang diperlukan. Oke. Nah, sekarang kita akan merubah ya si driver ini kan masih pembacaan terhadap file ya. Nah, file CSV tadi akan kita masukkan dia ke dalam
file array ya, menggunakan NumPy ya. Oke, kita gunakan ini. Nah, fungsinya ini adalah saya membentuk variabel baru namanya adalah xArray. Lalu np.array, np itu ini ya, si NumPy tadi, library NumPy saya masukkan dia ke dalam, saya representasikan dia ke dalam variabel np ya. Nah, setelah itu np.array ya, driver x. Nah, ini maksudnya dia memasukkan ke dalam array. Nah, array-nya itu namanya adalah xArray tadi. Menggunakan apa? Menggunakan np.array ya. Akhirnya si driver x tadi dimasukkan ya, dia masukkan ke dalam suatu array list yang namanya adalah xmin array ya. Karena operasi file di Python itu ya, untuk memanipulasi data yang ada di dalam file CSV itu harus kita masukkan data-data tersebut ke dalam array. Struktur data yang namanya adalah xarray ya. Nah, kita masukkan dia ke situ misalnya ya. Nah, kalau sudah, nah ini baru kita lakukan normalisasi ya tadi ya. Kita lakukan normalisasi di sini ya. Normalisasinya itu kita menggunakan, karena kita tadi sudah import escalar di sini ya. Kita sudah mengimport escalar di sini. Escalar itu salah satu fungsinya adalah dia bisa memanggil metode untuk melakukan normalisasi ya. Normalisasi, kita normalisasi dulu, maka kita gunakan min-max scalar seperti ini ya. Scalar fit seperti ini, nah kita gunakan ya. Nah, kalau sudah, sekarang misalnya saya kasih atribut keterangan ya, ini merubah data di file menjadi array. Ya. Lalu yang ini misalnya saya kasih komentar proses normalisasi. Nah, misalnya seperti ini ya, kita sudah lakukan proses normalisasi seperti ini. Oke. Nah, berikutnya sekarang, oke, ini misalnya saya kepingin memasukkan data ya. Nah, ini misalnya si usernya itu ingin memasukkan jumlah klaster. Kan tadi saya bilang bahwa algoritma K-means ini adalah algoritma prototype based clustering ya. Nah, di algoritma prototype based clustering ini ada ya, itu si user itu harus memasukkan terlebih dahulu jumlah klasternya. Beda dengan yang density sama graph based tadi ya, yang alami. Nah, ini si user itu harus memasukkan jumlah klasternya. Ya, nah ini misalnya input masukkan jumlah klaster yang Anda inginkan ya, dia masukkan ke sini, lalu dia simpan ke variabel A ya. Nah, setelah itu baru kita masukkan pilihannya itu ke dalam clusternya ya. Nah, karena kita sudah import ini ya, import sklearn ya, yaitu kita gunakan import K-means seperti ini ya, misalnya. Nah, kita masukin ke sini. Bentar ya, kita print dulu K-means ya. Nah, ini ada K-means and cluster A ya. Jadi jumlah klasternya kita yang sesuai dengan yang dipilih oleh user ya. Random setnya 1 2 3. K-means-nya fit xscale. Jadi kita masukkan yang tadi ya, array yang isinya adalah data dari CSV tadi kan diubah ke dalam array yang namanya adalah xscale ya. Nah, dari xscale tadi kita masukkan dia ke dalam algoritma K-means. Nah, ini contohnya K-means.fit xscale ya. K-means-nya udah kita import tadi ya di library-nya si sklearn tadi. Ya, oke. Udah ya. Wah, ini nge-hang lagi. Bentar ya, masih nge-hang. Oke, tunggu dulu ya. Oke, sudah ya. Kita sudah yang ini dulu.
Oke. Nah, ini oke, misal kita mau ngeprint dulu nih ya. Kita print driver X dulu. Ya. Kita copy ini ya. Misalnya saya tunjukkan aja ya nanti perubahan yang ada di sini. Driver X. Dia masih baca ya, tunggu dulu. Lama ya prosesnya, sabar ya. Nah, ya, ini yang saya masukin tadi ya. Setelah si driver ini kan tadi kan banyak ya, tapi setelah kita drop beberapa atributnya, dia akhirnya hanya yang keluar hanya ini, ya, yaitu speed sama distance doang ya. Ini karena saya menggunakannya print driver X ini, kalau dikeluarin ya, dia jadinya seperti ini ya. Oke. Nah, misalnya setelah ini ya, dia akan masukkan jumlah klaster yang Anda inginkan ya. Nah, ini misalnya saya mau buat lagi di sini ya. Jadi kita memasukkan ini ya, memasukkan array ke algoritma K-means. Oke, kalau sudah, sekarang kita ini ya, kita akan lakukan for seperti ini. Oke ya, ini saya mau mengeprint ya, mengeprint hasil dari clustering data ini ya. Data ini mau saya print dulu ke dalam sini ya, print hasil clusternya. Jadi setelah dia masukkan ke algoritma K-means ya, nah maka K-means ini akan punya labels, dia akan punya labels ya. Bentar. Oke, dia akan punya labels. Nah, labelsnya itu dia masukkan di sini ya, str K-means labels cluster ya. Ini ID Android-nya saya gunakan driver yang lama yang belum di drop ya. Ini kan belum di drop nih. Kalau yang di drop atribut lainnya ada di drop, ini namanya driver X ya. Nah, saya gunakan driver ini karena masih ada ID sama ID Android-nya ya. Nah, saya gunakan ID record str driver value seperti ini sama ID Android str driver.value 1,1. Kenapa? Karena untuk mengcluster ini ya, dia akan mengcluster identitas orangnya apa? Identitas orangnya adalah berdasarkan ID record sama ID Android. Jadi ini si usernya itu dia bisa melakukan record sebanyak 2 kali. Contohnya 0, ini kan berkali-kali 0 ya. Nah, untuk membedakannya saya juga gunakan ID ya. Kalau misalnya hanya ada satu ID, ya gunakan aja satu ID. Tapi di sini saya untuk membedakan, saya gunakan 2 ID, yaitu ID sama ID Android ya. Nah, makanya saya cek di sini driver values i,0. I,0 yang mana? Yang ini ya, i,0 ID. Nah, saya juga mau memunculkan yang ID Android. ID Android di sini di driver lama mana? Kolom berapa? Kolom 1 ya. Nah, makanya saya di sini saya kasih angka 1. Nah, klasternya ya saya masukin K-means labels ya. Nah, setelah itu ini ada kata for ya. For di Python itu adalah untuk melakukan perulangan. Nah,
ulangannya itu adalah dari 0 sampai 163 ya. Dari mana 0 sampai 163 ini? Dari banyaknya data yang ada di sini tadi. Nah, ini 0 nih. Dari sini ini 0 ya. Banyaknya datanya itu ada sebanyak 164 ya. 164. Nah, akhirnya di sini saya masukinya 0,163. Ya, 164-nya saya kurangi. Ya, karena ini kan 1 itu di sini kan jadinya 0 ya. 0. Nah, ini jadinya 163 di sini. Ya. Atau bukan 163 nih, seharusnya 162 ya. Pokoknya panjang garisnya ini ya. Kalau di sini kan 162 ya. Oke, kita rubah ya karena banyaknya datanya itu 162. Kita rubah jadi 162. Oke, seperti ini ya. Karena ini kan banyaknya datanya 162 ya. Oke, nah sekarang kita lihat hasilnya ya. Bagaimana pengelompokannya ada di Oke ya. Kita lihat ya pengelompokannya bagaimana. Oke ya. Nah, misalnya jumlah klaster yang Anda inginkan, misalnya saya ingin mengklaster dia sebanyak 3 ya. Misal ya, kita mau masukkan ini kan ada kata jumlah klaster yang Anda inginkan. Misalnya saya ingin mengklaster data tadi menjadi 3 kelompok ya. Nah, ini saya enter adik-adik. Nah, ini sudah muncul klasternya ya. Nah, ini dari 162 ID Android atau ID record ya. Ini ID recordnya, ini ID Android-nya. Ternyata masing-masing titik tadi sudah bisa kita cluster ya. Kita cluster jadi seperti ini nih. Jadi ini yang ID Android 04 ya masuk di ID record 22 dia masuk ke tipe sopir yang apa? Tipe sopir yang suka ngebut atau tipe sopir yang alon-alon asal kelakon. Pelan-pelan asal jelas ya. Nah, ini ada 0, 1 ya, karena saya baru bikinnya 2 ya. Nah, ini ada 2 di sini. Nah, ini ada bisa diklaster sesuai dengan karakteristik kecepatan dan jarak tempuhnya dia ya. Oke, ini untuk mengklasternya. Jadi kita sudah punya data klaster dari si tukang Gojek. Sudah kita klaster semua nih. Mana yang tukang ngebut ya, mana yang alon-alon asal kelakon ya, mana yang menengah ya, kita cluster. Nah, kalau ingin kita visualisasikan bisa ya. Karena kan kita sudah mengupload yang matplotlib ya. Kita kan gunakan nih matplotlib ini untuk mengupload menjadi grafik sehingga adik-adik lebih paham nih. Apa sih clustering itu ya? Oke, misalnya saya buat dulu ya. Misalnya saya hilangkan ini dulu ya. Ini kan saya hanya untuk menampilkan aja ya. Baik. Nah, sekarang ini misalnya saya kasih komentar dulu. Komentarnya adalah ini menampilkan data cluster, ya, konsul. Nah, silakan adik-adik misalnya punya inisiatif mau mengembangkan ke database, tiba-tiba database-nya langsung tercluster, boleh. Silakan kembangkan codingan saya ya, yang ini. Mau pakai GUI ya, ininya dikeluarkan dalam bentuk tabel misalnya gitu. Terserah adik-adik juga ya. Adik-adik yang menentukan. Terserah adik-adik mau klasternya dimasukkan ke dalam database input misalnya, terserah adik-adik juga ya. Nah, ini kembangkan aja coding saya. Nah, sekarang misalnya saya mau memvisualisasikan data cluster ini menggunakan matplotlib ya. Misal ya. Oke, saya udah ini dulu ya. Saya copy paste saja sih semuanya nih yang ini. Karena saya belum menguasai matplotlib ya. Nah, tadi bisa aja langsung copy paste yang ini ya. Oke, ini misalnya saya kasih keterangan ya. Ini untuk menampilkan visualisasi datanya ya.
Oke, misalnya seperti ini ya, menampilkan visualisasi datanya. Oke, kalau sudah ya, kita coba. Ini untuk menampilkan visualisasi datanya, karena kita gunakan matplotlib ini tadi ya, yang direpresentasikan ke dalam PLT ya. Nah, PLT-nya kita gunakan menggunakan scatter, ini hasil clusteringnya dan lain-lain ya. Nah, misalnya kita kopikan dulu, kita sudah dapatin ini kan, adik-adik. Nah, sekarang kita cluster lagi. Oke, tunggu dulu ya. Ya salah, masih proses ya. Oke, ini udah muncul perintah masukkan jumlah klaster yang Anda inginkan. Misalnya saya masukkan jumlah klasternya 2 ya. Misal aja 2 aja deh ya. Saya masukin 2. Saya enter. Ya sudah tercluster semua ya. Nah, ntar lagi akan muncul sebuah grafik di sini tadi. Kita tunggu dulu grafiknya ya, dia masih bikin nih. Oke, ini grafiknya jadi seperti ini ya. Nah, ini dia terbentuk menjadi 2 klaster. Klaster karena tadi kan saya milihnya 2 ya di sini ya. Nah, ini kan saya 2 nih. 2 klaster ya. Nah, ini klaster pengemudi yang dia itu kecepatannya rendah karena kan X-nya ini adalah speed ya. Nah, ini kan speed nih. Speed sama distance ya. Nah, ini adalah klaster pengemudi yang kecepatannya rendah banget. Di sini dia klasternya ya. Rendah banget sekaligus jarak tempuhnya juga rendah ya. Nah, yang ini adalah klaster pengemudi yang suka ngebut. Nah, ini bentuknya seperti ini nih klasternya. Ini adalah centroid. Nah, tadi kan ada centroid ya. Centroid itu yang merah ini tadi. Ini hanya untuk sebagai prototipe untuk mengelompokkan data. Yang merah ini ya. Oke, misalnya kita coba lagi, kita mau mengcluster jadi 3 ya. Ada yang pengemudi yang lambat banget misalnya ya, atau pengemudi yang ideal ya. Kecepatannya tinggi, jarak tempuhnya juga tinggi, tapi masih nggak ngebut ya, atau pengemudi yang suka ngebut. Nah, kita lihat ya. Ini X itu adalah speed-nya ya, sedangkan Y-nya ini adalah distance ya. Oke, misalnya kita buka lagi di sini kita X ya. Nah, ini misalnya saya ulangi lagi ya. Saya ingin mengcluster lagi. Kita tunggu dulu pesan-pesan berikut ini. Oke, misalnya saya masukin angka 3 di sini ya tadi. Kita ingin mengclusternya, tadi kan 2 ya. Sekarang kita ingin mengclusternya itu jadi 3 kelompok. Ada pengemudi yang lamban, misalnya gitu ya. Pengemudi yang sedengan, ideal gitu ya. Kecepatannya sedang, jarak tempuhnya juga sedang, atau pengemudi yang ngawut gitu. Pengemudi yang suka ngebut. Kita akan lakukan clustering. Nah, ini adalah data-datanya ya. Nah, ini sudah keluar hasilnya. Nah, ini sudah ya. Akhirnya karena tadi kita masukinnya adalah 3 di sini ya. Kita masukinnya di sini 3 klasternya. Ini kan 3 nih. Nah, di sini ada yang rendah, yang mungkin alon-alon asal kelakon tadi ya, kecepatannya pelan banget ya. Ada juga pengemudi yang kalau kita pantau dia kecepatannya menengah lah. Ya, misalnya kita ingin mengklaster kecepatan rendah, sedang sama tinggi. Nah, ini yang kecepatan tinggi nih. Karena ini kan X ya, X itu kan kecepatan. Nah, itu kita klaster. Itu kegunaan bisnisnya apa? Ya ini terutama untuk mengkategorikan karyawan ya. Misalnya kita mau bikin promosi karyawan gitu ya misalnya. Nah, kita mau mengklaster karyawan ya. Karyawan pertama yang mungkin kinerjanya rendah, karyawan yang kinerjanya tinggi, atau karyawan yang kinerjanya sangat tinggi.
Misalnya kita mau mengklaster karyawan, mau memperlakukan karyawan beda-beda. Nah, bisa menggunakan ini. Tadi. Ini hanya contoh ploternya ya. Nah, ini ada yang tinggi banget nih ya, kecepatannya tinggi ya. Oke, misalnya mau kita buat jadi 4 ya, kita klaster jadi 4 boleh juga ya. Oke, saya ulangi lagi ya. Oke, misalnya kita rubah jadi 4 klaster ya. Kita coba nih. Nah, ini data klasternya ya, udah tahu ini data klasternya, dikelompokkan karyawan itu sebanyak ini ya klasternya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ternyata kalau 4 ada yang di sini ya. Ternyata ada satu lagi karyawan yang mungkin ini udah kumpul di sini, ini yang karyawan yang kecepatannya rendah, ini pengemudi yang kecepatannya sedang, ini pengemudi yang kecepatannya tinggi sih, tapi ternyata jarak tempuhnya juga rendah. Nah, ini ngapain orang-orang ini ya? Dia ngebut tapi jarak tempuhnya rendah banget. Tapi ada juga yang wajar ya, jarak tempuhnya kecepatannya tinggi ya, menengah tapi jarak tempuhnya besar. Nah, ini orang yang mungkin dia pembalap F1 yang nasibnya Gojek gitu, misalnya gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini yang harus diwaspadai orang ini ya. Nah, yang ini juga harus diwaspadai ini, kecepatannya tinggi tapi jaraknya waktu tempuhnya rendah. Ngapain aja nih orang ya? Apa cuman nggak tahu ya, ini apa salah data atau apa ya? Kita nggak tahu. Nah, ini contoh adalah clustering tadi ya. Jadi di bisnis adalah misalnya kita ingin mengelompokkan data alami ya, mengelompokkan berdasarkan karakteristik. Nah, ini kita bisa gunakan ini untuk bisnis ya. Oke, ini adik-adik bisa kembangkan ini mau bikin aplikasi misalnya ya. Ini kan saya hanya pakai konsul ya. Adik-adik mau kembangkan pakai website, pakai aplikasi, pakai Django dan lain-lain. Silahkan kembangkan codingan saya ini ya. Ini tadi yang buat ini ya. Oke ya. Nah, itu dari saya adik. Ya. Sekian ya. Itu untuk kita ya. Ini untuk clustering ya. Saya tutup, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.